Tertarik di olahraga tinju mulai tahun 98. Waktu itu ada pertandingan tinju pasar malam. Jadi di alun-alun dulu di Banjarnegara kan sering ada pertandingan tinju di pasar malam. Jadi saya tertarik di dalam dunia tinju di tahun 98. Waktu itu saya belum beristri, karena waktu itu saya masih 17 tahun, sama sekali tidak ada dukungan dari keluarga atau orang tua, karena saya begitu mengikuti tinju pasar malam itu izin sama orang tua saja, orang tua bilang, anak seperti itu kok mau tinju apa tidak mati nanti gitu loh. Tapi alhamdulillah setelah saya mengikuti pertandingan saya diberikan kemenangan, dan disitulah orang tua langsung mendukung saya. Sebelum saya menggeluti olahraga tinju, saya dulu sempat bekerja di bangunan juga. Karena saya cuma lulusan SMP waktu itu, mau kerja apa gitu, saya sempat ke Jakarta juga, kerja di bangunan, pulang sempat juga jadi ikut saudara, jadi kena angkot itu loh, angkot. Jadi berapa kali saya kerja kasar seperti itu. Setelah tahun waktu itu tahun 98 saya pertandingan di pasar malam. Waktu itu kan itu pertandingan amatir, yang itu pertandingan hiburan lah, hiburan pasar malam, hiburan rakyat waktu itu. Jadi waktu itu saya belum berstatus atlet, karena saya masih latihan sendiri. Habis itu saya langsung ke Semarang, mengikuti jejak Chris John, ke sasananya Chris John tahun 99. Saya berlatih di sana dengan Chris John. Alhamdulillah 1 tahun saya langsung bertanding di Indosiar waktu itu, live siaran langsung di Indosiar, dan hasilnya saya menang angka waktu itu. Kalau yang amatir saya cuma sebentar, amatir cuma di tinju pasar malam di Banjarnegara. Itu pun saya tidak ada pelatih waktu itu, karena tinju itu kan waktu itu kan bebas di Banjarnegara. Jadi setelah saya ke Semarang, saya langsung terjun di dunia profesional. Jadi tahun 98 saya bertanding, berarti di Semarang latihan tahun 99, masuk di Sakana Semarang dengan tujuan saya mulai bertanding tahun 2000. Jadi 1 tahun latihan saya bertanding sampai tahun 2003. Waktu itu saya sudah bertanding sekitar 29 kali, 5 kali pertandingan internasional. Jadi dalam kurun waktu 4 tahun, 5 tahun itu saya sudah bertanding 29 kali. Jadi begini, waktu itu kan saya tidak jelas cita-citanya seperti apa, karena saya jujur, saya anak kampung, anak desa dari keluarga yang tidak mampu, berpendidikan tidak tinggi. Jujur saya sekolah SD aja dulu nggak pakai sepatu, tasnya pakai kresek itu loh buat buku. Jadi saya sering dibully. Saya jujur, saya bukan orang pemberani awalnya. Saya sering dibully dari SD kelas 4. Saya sering dipukulin teman-teman saya, sampai pulang sekolah saya juga pingsan karena dipukul ulu hatinya. Jadi situlah saya dibully. Terus ada kesempatan di Banjarnegara itu tinju pasar malam itu untuk umum, masyarakat umum, siapapun bisa mendaftarkan diri ikut pertandingan tinju pasar malam
dengan pendaftaran 10.000 waktu itu. Nah, saya dengan teman-teman saya, ada pertandingan tinju, ikut daftar yuk, pendaftaran berapa, 10.000. Jadi kita diperbolehkan waktu itu. Badan tinju waktu itu kan belum begitu ketat seperti sekarang. Nah, akhirnya saya mendaftar uang 10.000 itu untuk pertandingan tinju. Jadi kita cuma lihat-lihat di TV aja, ngikuti gaya-gayanya tinju gitu loh. Kita latihan, ya, saya bertiga dengan teman saya mendaftarkan diri untuk ikut pertandingan itu. Satu kampung pun tidak ada yang percaya kita akan pertandingan tinju. Jadi akhirnya saya dari desa saya sampai turun ke kota itu pertandingannya itu kan malam, saya jalan kaki, tidak ada yang ikut, jadi cuma bertiga itu jalan kaki. Saya jalan kaki sampai pertandingan, tidak ada yang mendampingi satupun orang dari kampung, tidak ada, karena juga tidak ada yang percaya. Setelah itu teman saya 2 itu kalah, saya yang menang itu cuma saya. Akhirnya besok masuk pertandingan berikutnya. Nah, orang-orang pada tahu akhirnya dari keluarga saya juga tahu, akhirnya kaget. Orang kampung saya juga kaget semua, bisa menang latihan aja enggak gitu. Nah, akhirnya dari situlah tercetus keniatan saya, apa saya bakatnya di tinju ya. Latihan saja tidak, tanpa pelatih aja bisa menang di tinju, apalagi kalau dilatih gitu. Banyak, saya sempat lupa, tidak terhitung karena juga sudah banyak. Sabuk saya juga seperti ini juga sudah banyak banget, yang ada di Semarang juga, ada di rumah atas juga, yang mengikuti turnamen nasional, tapi yang di daerah-daerah juga banyak juga. Dengan petinju-petinju luar negeri juga banyak, ada beberapa sih. Kalau sabuk sekitar ada, saya meraih 7 sabuk, kalau enggak, 7 sabuk nasional, dan medali, piala juga sudah banyak nih. Di samping itu saya juga ikut di olahraga wushu bangso, yang tarung, saya juga sempat juara 3 juga waktu itu. Jadi sudah beberapa kali saya mengikuti pertandingan dan mendapatkan hasil yang baik juga waktu itu. Lawan yang terberat dari Australia, yang asli petinju Yaman, waktu itu saya lawan peringkat 3 dunia. Dia peringkat 3 di dunia. Waktu itu live di Indosiar, saya partai tambahannya Christian waktu itu juara Asia Paba. Christian melawan petinju Afrika, saya melawan petinju Australia. Waktu itu lawan saya di 3 badan tinju dunia mempunyai peringkat semua. Di WBA peringkat 3, IBF dan WBC peringkat 10. Jadi itu lawan terberat saya. Tapi alhamdulillah ronde 1 dia sempat saya jatuhkan. Walaupun akhirnya saya di ronde 4 saya jatuh 2 kali di ronde 4. Dan di ronde 4 juga saya di stop sama pelatih saya untuk tidak bisa dilanjutkan, karena saya mengalami cedera retak tulang rusuk gitu. Saya kalah dengan Nadine Lisan dari Australia itu. Keinginan saya ingin rematch, dalam hal ini keinginan saya ingin tanding ulang waktu itu. Karena apa? Karena seorang petinju manakala sudah dikalahkan pasti kan ingin dalam arti ingin tanding ulang lah, apalagi dia sempat saya jatuhkan di ronde awal gitu. Jadi ini pertandingan yang sangat dramatis, karena waktu itu semua sestudio dan semua pendukung dan promotor juga tidak ada yang mengunggulkan saya waktu itu, karena Nadine Lisan itu 20 kali 9 kali main, hanya 1 kali kalah, semua menang KO. Dan dia main dipegang oleh Jeff Fenech, mantan pelatih Mike Tyson. Dia main di Las Vegas terus waktu itu. Sebelum bertanding lawan saya, dia sempat kejuaraan WBC lawan Oscar Larios. Jadi, dan sempat ketemu dengan Manny Pacquiao juga gitu. Jadi
Dia bertanding dengan saya. Alhamdulillah ronde satu sempat saya jatuhkan, dan satu studio itu berdiri semua, termasuk seperti promotor juga berdiri. Karena apa? Manakala dia sampai, sebenarnya kalau dia sampai ngadelusan waktu itu KO, saya bisa cepat langsung kejuaraan dunia waktu itu, karena saya otomatis merebut peringkat 3 dunia. Tapi memang saya tahu kualitas petinju-petinju luar negeri itu, walaupun dipukul jatuh, mentalnya itu gampang bangkit lagi gitu. Beda dengan petinju kita, kalau sudah jatuh itu biasanya gampang down. Jadi petinju luar negeri memang saya akui memang luar biasa gitu. Jadi mental juara memang sebelum tank bel ronde akhir masih ada kesempatan untuk menang kalau di luar. Beda dengan petinju kita gitu. Jadi kalau untuk saya jadi atlet yang resmi, saya menyatakan pensiun gantung sarung itu 2003, 2003, karena saya sudah dilarang oleh tim dokter karena saya retak tulang rusuk waktu lawan petinju Australia. Saya mulai tahun 99 itu latihan bareng Chris John. Jadi saya satu sasana dengan Chris John. Kita di mes, kamarnya Chris John dengan kamar saya itu sebelahan. Jadi Chris John itu senior saya. Jadi saya juniornya Chris John, satu sasana dengan Chris John saya. Kalau bertanding nggak pernah. Kalau sparring adu pukul kita hampir tiap minggu, 1 minggu 2 atau 3 kali kita sparring partner. Kalau Chris John mau bertanding, saya yang nyeparing partner dia. Kalau saya yang akan bertanding, Chris John bantu sparring partner saya. Jadi sudah biasa baku hantam dengan Chris John saya, hampir tiap minggu gitu. Kalau saya sibuk melatih, karena dunia saya hanya di tinju gitu. Setelah dulu saya sempat pulang ke Banjarnegara, memutuskan pulang ke Banjarnegara, ingin membina generasi muda di Banjarnegara, karena di Banjarnegara memang tidak ada gym tinju. Kalau sasana tinju banyak, tapi namanya aja. Jadi tapi latihannya kadang di depan pasar, kadang di depan balai desa, di depan kecamatan gitu. Tapi tidak ada gym. Gym itu kan tempat ya, gedung tempat latihan itu yang menjadi keprihatinan saya. Akhirnya saya memutuskan pulang ke Banjarnegara. Saya sudah niat, saya akan abdikan hidup saya di tinju gitu. Jadi kesibukan saya hanya ngurusi tinju dan tinju gitu. Saya mendirikan sudah lama, mulai memutuskan pulang ke Banjar. Waktu itu saya belum ada tempat latihan, saya latihan di depan rumah. Setelah itu tahun 2015 saya membuat di sini dengan cuman beratapkan seng, tidak berpagar. Jadi kalau hujan itu tidak bisa latihan karena basah gitu loh. Setelah itu tahun 2016 sempat kita pelan-pelan kita bikin. Jadi sekitar mulai tahun 2015 saya mendirikan desa di Banjar. Untuk mendirikan sasana itu saya tidak punya modal. Jadi memang kita pakai waktu itu pakai tiang itu, tiangnya itu tiang pakai peralon, pipa peralon itu dicor 4, langsung pakai seng gitu loh. Habis itu saya tidak punya modal apapun. Jadi dengan kesibukan saya, dengan kadang saya ada pekerjaan, ada usaha, ada apa, kalau ada rezeki sedikit buat beli semen, buat beli pasir. Nah lama-lama alhamdulillah dengan niat baik juga ada bantuan orang juga, ada bantuan bos juga, akhirnya
bisa beli pasir, bisa beli semen, dan akhirnya ada juga yang sempat membantu, banyak lah gitu loh. Jadi ada beberapa orang yang ikut membantu, alhamdulillah gitu loh. Kalau latihan di sini banyak, kalau datang semua sekitar ada 20 atlet, rata-rata mereka pelajar semua gitu. Jadi alhamdulillah semakin hari semakin banyak yang ikut mendaftarkan ini. Harapan saya khususnya di Banjarnegara ya, harapan saya kepengen menjadi wadah generasi muda untuk ingin menjadi wadah untuk generasi muda untuk bisa untuk menggali mereka, bisa untuk berprestasi. Saya juga siap membina generasi-generasi muda yang putus sekolah, anak-anak yang tidak mampu, yatim piatu atau anak-anak jalanan. Kita siap bina. Karena saya melihat zaman sekarang kenakalan remaja sangat luar biasa. Jadi harapan saya bagi pemuda-pemuda yang tidak mampu atau putus sekolah atau anak-anak jalanan, jangan sia-siakan masa depan kalian. Saya siap merangkul kalian dan siap membimbing kalian, membina kalian untuk berprestasi, untuk bisa merubah pola hidup kalian, bisa untuk berprestasi gitu. Untuk biaya latihan di sini itu rata-rata nih. Jadi kalau untuk kita melihat, kalau memang dari kalangan yang tidak mampu, yatim piatu atau anak-anak jalanan atau seperti apa, kita gratiskan. Tapi kalau untuk sekedar untuk latihan untuk latihan sekedar untuk hobi, kadang itu beda gitu loh. Kalau untuk jalur prestasi kita gratiskan, tapi kalau untuk sekedar hobi, sekedar untuk latihan, sekedar untuk kebugaran, itu kita ada pendaftaran juga gitu. Idola saya yang bisa kenapa saya juga terjun ke dunia tinju, idola saya waktu itu kan Mike Tyson. Dia juga dari kalangan tidak mampu juga lah, bisa jadi miliarder dari dunia tinju. Itu motivasi dan yang jadi idola saya itu. Jangan lupa subscribe YouTube channel Jendela Indonesia dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya. Like and comment gratis.